Adit tidak takut. Keluarga Pak Dito akan pergi berkemah. Ini adalah perjalanan berkemah pertama bagi Dita, anak perempuan Pak Dito. Meskipun ia terlihat senang, namun juga terlalu gugup. "Bagaimana kalau tendanya roboh dan menimpa kita?" tanyanya pada kakaknya, Adit. "Tendanya terlalu ringan untuk menghancurkan kita," kata Adit. "Lalu bagaimana kalau angin menerbangkannya?" "Anginnya tidak cukup kencang." "Lalu bagaimana kalau ada serigala yang masuk ke tenda dan memakan kita?" Ini membuat Adit tertawa. Dita terlalu banyak membaca dongeng yang isinya serigala-serigala besar dan jahat. "Tidak ada serigala di Bedugul," katanya. "Tidak ada serigala di seluruh Bali, kecuali mungkin di Taman Safari, tentu saja." "Lalu bagaimana kalau ada yang kabur dari Taman Safari?" tanya Dita. "Ayo bersiap-siap anak-anak," kata Pak Dito. "Hari Sabtu pagi, begitu selesai kita berkemas, kita berangkat." Mereka semua membantu memasukkan barang ke dalam mobil. Pertama, mereka memasukkan tenda. Tenda itu cukup besar untuk seluruh keluarga. Lalu jaket dan selimut. Malam hari dingin kalau tidur di tenda. Kemudian mereka mengemas peralatan memasak dan banyak makanan untuk dimasak. Setelah semuanya dikemas, mobil itu penuh sesak. Tak lama kemudian mereka meninggalkan kota itu. "Lihat bukit-bukit itu," kata Pak Dito. "Lihat semak belukar di padang rumput." Mereka berkendara menyusuri jalan berkelok tanpa rumah sampai tiba di belokan menuju perkemahan. Perkemahan itu milik desa adat Pancasari dan berada di dekat danau. "Kita kerjakan yang penting dulu. Ayo kita pasang tenda. Di sini tempatnya bagus, di pinggir danau dan tidak jauh dari kamar mandi," kata Pak Dito. Begitu selesai, mereka menurunkan barang-barang. Setelah tenda berdiri dan makan siang, Adit dan Dita pergi menjelajah. Ada pohon besar untuk dipanjat dan sungai dengan jembatan kecil. Dita melihat ke dalam air, berusaha menemukan kecebong. Hewan kesukaannya adalah kodok. Hari itu berlalu begitu cepat dan mulai gelap. Pak Dito membuat api unggun untuk menghangatkan keluarganya. Tiba-tiba saat mereka asik makan, dalam kegelapan terdengar suara gemerisik aneh datang dari balik tanaman di samping tenda mereka. "Suara apa itu?" tanya Dita. Ia tampak gugup lalu mendekat ke ibu. "Jangan khawatir, itu bukan serigala," kata Adit menggoda. "Kok kamu tahu?" kata Dita. "Kukira cuma kelinci, Dita," kata Pak Dito. "Atau mungkin cuma angin gemerisik dedaunan," kata Ibu Adit menenangkan. Dita tak berkata apa-apa lagi. Tentu saja dia masih kecil. Tak bisa disalahkan kalau dia punya kekhawatiran konyol soal serigala, pikir Adit. "Waktunya tidur," kata Bu Dito. Mereka semua lelah setelah seharian beraktivitas di luar ruangan. Mereka memadamkan api unggun dan masuk ke tenda. Sebelum tidur, ayah menyampaikan rencana esok hari akan mengajak jalan-jalan ke kebun sayur dan stroberi. Dita terlihat tidak sabar, matanya berbinar membayangkan stroberi yang ranum. Ketika semua tertidur, Adit tidak dapat tidur. Dia terlalu bersemangat membayangkan esok memetik stroberi sepuasnya. Tiba-tiba ia mendengar kembali suara gemerisik tadi.
mungkin hanya seekor kelinci, pikirnya. Lalu ia mendengar suara yang semakin mendekat. Kedengarannya seperti sesuatu yang berjalan di luar. Sesuatu yang lebih besar dari kelinci. Bagaimana jika Dita benar? Pikir Adit. Bagaimana jika seekor serigala benar-benar kabur dari taman safari? Tapi perkemahan ini jauh dari taman safari. Kalau monyet, mengapa langkahnya terdengar sangat berat? Adit berbaring namun tidak dapat memejamkan matanya. Ia menggigil bukan karena kedinginan, sementara suara langkah itu terus mendekat. Akhirnya ia tak tahan lagi. Ia mengintip dari celah pintu tenda. Seekor sapi menatapnya dengan tenang. "Mo!" Sapi itu menyapa Adit. Adit pun keluar dan mendekat. "Aku tidak takut sapi," kata Adit sambil mengelus punggung sapi.